Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Strategi Pembelajaran dengan judul Guru dalam Pembelajaran akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Yang pertama yaitu ada latar belakang akan dijelaskan oleh Salsabila Hasna. Yang kedua ada pemateri pertama akan dijelaskan oleh Cantika. Yang ketiga ada materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang keempat ada pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Hoirotunisa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang yang akan dijelaskan oleh Salsabila Hasna. Kepadanya saya persilahkan. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu cara membangun suatu peradaban yang unggul, berkarakter, bermoral, berpengetahuan luas, pemberani, dan mandiri. Seorang guru di dunia pendidikan adalah pemeran utama dalam mensukseskan pembelajaran. Jadi guru itu adalah orang yang sangat berperan penting dalam bidang pendidikan. Pembelajaran adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada seseorang. Dari contohnya itu seperti orang yang dulunya belum mengerti apa-apa jadi lebih paham gitu. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, prestasi belajar dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada diri individu orang tersebut. Selanjutnya yaitu pemateri pertama akan dijelaskan oleh Cantika mengenai pengertian guru dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengertian guru dalam pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adanya proses pembelajaran yaitu sebagai upaya yang dilakukan guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi guru dalam pembelajaran. Dalam kaitannya terdapat peran guru dalam proses pembelajaran. Menurut Suroden Haryanto 2014, ada 3 peran fungsi utama guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama perencana atau planner, kedua pelaksana atau pengelola organizer, ketiga penilai atau evaluator. Yang pertama, perencana atau planner. Guru sebagai perencana harus dapat mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. Kedua, pelaksana. Guru sebagai pelaksana harus dapat menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana, di mana ia bertindak sebagai sumber konsultan kepemimpinan yang bijaksana dalam arti demokratik dan humanistik selama proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, penilai atau evaluator. Guru sebagai penilai harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya atau kualifikasi produknya. Sedangkan menurut Rusdiana 2019 terdapat 10 fungsi guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai korektor. Guru harus dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk dalam proses pembelajaran. Kedua hal ini harus dipahami betul oleh guru agar dapat menjalani kehidupan bermasyarakat. Kedua yaitu sebagai inspirator. Guru harus dapat menginspirasi peserta didik agar maju dalam pembelajaran. Nah, jika ada peserta didik mengalami persoalan dalam belajar, guru harus dapat memberikan inspirasi atau bagaimana cara yang baik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu informator. Guru sebagai informator atau sebagai sumber informasi dalam kegiatan akademik maupun di luar akademik. Keempat yaitu organisator.
Guru berperan sebagai organisator untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal yaitu kepada atasannya atau yang menugaskannya, atau baik secara moral kepada peserta didiknya maupun kepada Tuhannya. Peran guru sebagai organisator yaitu dalam penataan kelas. Nah, penataan kelas ini diantaranya seperti menentukan duduk peserta didik dan menentukan media pendidikan dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu motivator. Guru sebagai motivator hendaknya mengetahui motif-motif apa saja yang dapat membuat daya belajar peserta didik menurun sehingga dapat memotivasi peserta didiknya untuk semangat belajar dan aktif dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu inisiator. Guru sebagai inisiator harus dapat mencetuskan ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fasilitator. Guru sebagai pemberi fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan yaitu pembimbing. Peran guru di sekolah yaitu sebagai membimbing peserta didik dalam proses menjadi manusia yang dewasa dan cakap. Tanpa adanya bimbingan dari guru, maka peserta didik akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kesembilan yaitu pengajar. Guru harus dapat senantiasa menguasai bahan ajar atau materi yang akan diberikan kepada peserta didik, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya. 10 yaitu pengelola kelas. Guru dalam perannya sebagai pengelola kelas atau learning manager hendaknya guru mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta lingkungan yang dapat mengorganisasikan lingkungan sekolah. Pengawasan terhadap lingkungan belajar dapat menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis guru dalam pembelajaran. Nah, fungsi guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru sebagai pendidik memiliki arti yang sangat luas, bukan hanya sebatas memberi bahan-bahan pengajaran saja kepada peserta didik, tapi juga menjangkau etika dan estetika perilaku dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Nah, agar pembelajaran ini dapat berjalan efektif dan efisien, maka guru memiliki tugas dan peranan yang sangat penting dalam menghantarkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, agar tugas dan tanggung jawab guru ini dapat berjalan dengan baik, sudah selayaknya guru ini memiliki berbagai kompetensi dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Nah, dengan adanya kompetensi tersebut diharapkan guru bisa lebih kreatif dan profesional baik di dalam akademis maupun non-akademis. Nah, kompetensi guru yang harus dimiliki oleh seorang guru itu diantaranya ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, kompetensi personal ini mencakup kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosial yang merupakan modal dasar bagi seorang guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Terima kasih. Yaitu ada kesimpulan. Fungsi guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran ini sesuatu yang erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik. Maka dari itu, agar proses pembelajarannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan dan menjadi sukses di kemudian hari. Terima kasih, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.